Shalom. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, senang sekali kalau hari ini kembali kita diberi waktu oleh Tuhan untuk bersama-sama beribadah dan belajar firman-Nya pada sore hari ini. Saudara, pernahkah saudara merenungkan tentang karya Roh Kudus dalam hidup kita? Ketika kita berpikir tentang Roh Kudus, biasanya imajinasi kita dibawa kepada perkara-perkara mujizat gitu ya. Perkara-perkara yang supranatural. Memang itu salah satunya. Tetapi pernahkah kita menyadari bahwa sebenarnya Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Dan Roh Kudus itu selalu berkarya. Berkarya dan terus berkarya dalam hidup kita. Sekalipun bukan dengan perkara-perkara yang kelihatan supranatural. Sore hari ini saya ajak kita belajar bagian firman Tuhan, karya Roh Kudus bagi kita. Secara khusus ketika firman Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus itu membantu kita di dalam kelemahan kita, menolong kita saat kita tidak bisa berdoa. Roh Kudus sendiri yang menolong kita berdoa kepada Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita dari Roma pasal 8 ayat 26 dan 27. Sering kita tidak menyadari ya saudara bahwa Roh Kudus itu berkarya. Bukan cuma melihat perkara-perkara mujizat dan yang supranatural. Tetapi sebenarnya ini salah satu yang dikerjakan Roh Kudus dalam hidup kita yang sering kita tidak menyadari. Firman Tuhan tertulis demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sampai di statement ini berarti kita dibawa pada satu pengertian bahwa kita itu punya kelemahan ya. Kita punya keterbatasan, makanya firman Tuhan berkata Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saudara, bagian ini sering disalah mengerti karena ada cukup banyak orang yang menanyakan kepada saya, Roh berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan, itu maksudnya bagaimana? Apakah itu terkait dengan karunia bahasa roh atau yang lainnya? Mari kita mempelajari bersama-sama. Saudara, kita mengenal bahwa Allah kita itu adalah Allah Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan masing-masing pribadi itu punya peran satu sama lain terkait. Apalagi kalau dalam karya keselamatan. Tetapi yang paling kelihatan karyanya, yang paling banyak dibahas itu karya Kristus. Karena nyata kematian di kayu salib yang menjadi dasar penyelamatan orang percaya. Nah, karya Roh Kudus itu maksudnya walaupun dibahas tetapi tidak sebanyak yang dibahas tentang karya pribadi Yesus Kristus atau anak Allah. Oleh karena itu, saya sore ini mengajak kita melihat bagian ini, bagaimana Roh Kudus itu berkarya dalam hidup kita dalam hal membantu di dalam kelemahan kita. Mari sadari bahwa kita punya kelemahan. Siapapun kita punya kelemahan. Dan kita juga punya titik-titik lemah yang hanya kita dan Tuhan yang tahu. Tapi kita punya kelemahan. Dalam kelemahan itu bersyukur bahwa firman Tuhan mengingatkan kita ada Roh Kudus yang membantu kita di dalam kelemahan kita. Saudara, bicara tentang kitab Roma itu kitab yang sangat doktrinal ya, surat yang sangat doktrinal. Banyak doktrin-doktrin kekristenan itu dibahas secara padat di dalam kitab Roma.
oleh Paulus. Menarik kalau urutannya ya, kita lihat konteks dekatnya. Roma pasal 6 itu menjelaskan hubungan orang percaya dengan dosa. Roma pasal 7 menjelaskan hubungan orang percaya dengan hukum Taurat. Dan Roma pasal 8 itu menjelaskan hubungan orang percaya dengan Roh Kudus. Jadi kitab Roma pasal 8 itu membahas bagaimana karya Roh Kudus bagi orang percaya. Dan sore ini kita akan melihat salah satunya dari yang dibahas di Roma pasal 8. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita sampai di fokus Roh Kudus membantu kita di dalam doa-doa kita, mari sejenak kita melihat Roh Kudus itu punya peran apa saja sih bagi orang percaya. Peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya itu kalau kita lihat Roma pasal 8 ya, kita fokus pada sore hari ini di Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 1 itu dituliskan demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Ayat 2 mengatakan Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi Roh Kudus itu memberikan kemerdekaan. Tapi bukan hanya itu. Di dalam ayat 9 itu dikatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus, ya kita sedikit belajar tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu berperan luar biasa dalam hidup kita, yaitu diam di dalam kita, memerdekakan kita, bahkan mengajarkan segala sesuatu bagi kita. Itu sekedar untuk pengantar untuk kita melihat bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus semua punya peran penting dalam hidup kita. Kristus itu terkait dengan karyanya di atas kayu salib yang berperan luar biasa menjadi dasar dan fondasi keselamatan orang percaya. Tapi mari kita lihat peran Roh Kudus. Dan secara spesifik kembali kita lihat ke Roma pasal 8 tadi ya. Roma 8 ayat 26 tadi. Coba kita perhatikan baik-baik. Kan kita sering hafal ayat ini ya. Demikian juga, jadi setelah menjelaskan Roh Kudus itu memerdekakan, Roh Kudus itu diam di dalam kamu, dikatakan Roh Kudus itu membantu kita dalam kelemahan. Perhatikan kata membantu. Bayangkan kata membantu itu artinya apa? Ya, apa yang kita pikirkan dengan kata membantu? Membantu dalam kelemahan kita. Artinya, sadar enggak? Kita ini kan punya kelemahan ya. Fisik kita punya kelemahan. Tapi roh kita juga punya kelemahan. Kita ini punya kelemahan. Ada orang yang, ya saya katakan tadi kan sempat saya singgung. Kita punya titik lemah itu beda-beda. Ada orang yang punya kelemahan tuh dalam hal uang ya. Kalau lihat uang jatuh dengan kondisi tersebut, uang. Ada orang yang lemah dalam kondisi keuangan. Tapi ada orang yang lemah dalam hal dosa-dosa seksual. Ada saja seperti itu. Contoh saudara, Daud itu terkenal, Raja Daud terkenal sebagai orang yang hebat. Tapi dia lemah dari sisi dosa seksual, ya kan? Dia jatuh dalam hal itu. Kurang dekat apa dia dengan Tuhan? Mazmur-mazmur digubah banyak sekali. Dia dekat dengan Tuhan, tapi dia bisa jatuh dalam dosa seksual. Tapi beda dengan Nuh misalnya. Nuh Alkitab katakan orang yang saleh, yang tak bercacat, bergaul erat dengan Tuhan. Dia tidak jatuh dengan dosa seksual, bukan. Dia tidak jatuh juga dalam dosa keuangan, tidak. Tapi dia yang didapati, yang dicatat oleh Alkitab, dia dinyatakan bersalah itu karena dia mabuk. Artinya ini sisi lemah Nuh. Daud beda, Nuh beda, Yudas juga beda. Artinya tiap orang itu punya titik lemah masing-masing. Mari kita menyadari
kita punya titik lemah masing-masing. Tidak perlu diomong-omongin sama orang, gitu ya. Tidak perlu diomong-omongin, tetapi digumuli dan meminta Tuhan menolong. Ingat, Roh membantu dalam kelemahan kita. Sadari kita punya kelemahan. Tidak ada orang yang tidak punya kelemahan. Terlalu naif, terlalu sombong kalau ada orang yang berkata, saya kebal terhadap dosa apapun juga. Tapi bersyukur, di tengah kelemahan itu, mari perhatikan kembali ayat 26. Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Membantu, bayangkan tuh membantu itu seperti apa. Kalau ada anak kecil sedang mengerjakan sesuatu, terus tidak bisa, ada orang dewasa yang membantu. Atau pekerjaan terlalu banyak terus dibantu oleh orang lain, itu kata membantu. Tapi menarik saudara, kata membantu dalam teks aslinya saya kutip, itu memakai kata sunantilambanotai dari kata sun itu artinya bersama-sama dalam bahasa Yunani. Sunagog ya itu sembayang bersama-sama gitu ya. Sun itu artinya bersama-sama. Tapi dari kata sun dan kata dasar lambano itu artinya mengangkat ya atau mengambil atau membawa kira-kira seperti itu. Jadi ada kata sun dan kata lambano. Sun itu artinya bersama-sama, lambano itu artinya membawa begitu ya. Dengan kata lain, karya Roh Kudus yang dikatakan membantu kelemahan kita, itu artinya ikut membawa gitu ya. Ikut nanggung kelemahannya kita. Jadi kita tidak memikul kelemahan itu sendiri. Tapi Roh Kudus itu ikut bersama-sama. Bukan dia yang mengangkat semua kelemahan kita, bukan. Beda loh saudara, contoh misalnya. Mimbar ini ketika saya angkat sendiri, mungkin saya nggak mampu. Ya kan? Kemudian Pak Agus misalnya ya, Pak Agus, Pak Anca itu berkata, Bu Kris saya bantu. Tapi bisa saja membantu dengan cara, Bu Kris minggir aja, saya angkat sendiri. Itu pun membantu. Tapi bisa saja Pak Anca atau Pak Agus itu bilang, Bu Kris saya bantu, baku bawa kita gitu ya. Jadi saya mengangkat sebelah sini, dia ngangkat sebelah situ dan membawa memindahnya ke tempat yang dituju. Kata sunan lambano tadi itu artinya begitu. Jadi tidak dibiarkan sendiri, tidak juga diangkat sendiri. Roh Kudus tidak mengambil alih semuanya, enggak. Tapi membawa bersama-sama, ikut menanggung kelemahanmu, ikut menanggung kesusahanmu, ikut menolong, bergumul bersama-sama. Sehingga beban itu bisa diangkat dan dipindahkan. Itu maksudnya. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, dikatakan selanjutnya ya, Roh membantu dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tak terucapkan. Dan ayat 27 dikatakan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Konteks di sini Roh Kudus membantu ketika kita berdoa. Dikatakan, kamu gak ngerti bagaimana berdoa. Tapi Roh itu yang berdoa untuk kita. Saudara, orang kalau mengalami masalah, anak Tuhan gitu ya, mengalami persoalan, mengalami kesulitan, reaksi normalnya adalah dia berteriak, berseru kepada Tuhan. Dengan kata lain, berdoa. Betul tidak? Ya kan? Ketika Tuhan izinkan kita mengalami satu persoalan, masalah, kesulitan, tantangan, reaksi normal orang percaya pasti doa. Berdoa. Tetapi bagian ini mengajarkan, kamu bisa saja sudah tidak tahu atau bisa salah berdoa. Kamu tidak tahu bagaimana harus berdoa. Tapi Roh Kudus itu menolong kita dalam berdoa. Apa yang kita bisa
bantu, kita bisa pelajari dari hal ini. Roh Kudus membantu kita dalam berdoa. Memang saya tidak bisa berdoa kah gitu ya. Saudara, kadangkala kita salah dalam berdoa, ya kan? Kita bisa salah dalam berdoa. Tetapi bersyukur bahwa ada Roh Kudus dikatakan yang membantu kamu berdoa. Apa yang dia bantu? Yang pertama saudara, kalau kita memperhatikan dari ayat tadi, Roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya berdoa. Jadi Roh Kudus itu menolong cara kita berdoa. Itu yang diajarkan. Jadi Roh Kudus itu menolong supaya doa kita itu tidak salah dalam hal apa? Cara. Cara kita berdoa. Dikatakan kita tidak tahu bagaimana seharusnya atau sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh Kudus menolong kita, ngajarin cara berdoa. Cara berdoa yang benar itu seperti apa sih? Ini yang diajarkan oleh Roh Kudus. Masih di ayat 26 tadi kalimat selanjutnya. Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tak terucapkan. Jadi ini mengajar kita begini saudara. Roh Kudus itu menolong kita untuk mengerti cara berdoa. Cara berdoa itu seperti apa sih? Cara berdoa dikatakan ada frase dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Saudara, ini tidak menunjuk konteks karunia bahasa roh. Ada karunia bahasa roh, tapi ayat ini tidak sedang bicara itu. Ya, di bagian lain ada karunia bahasa roh, tapi teks ini tidak bicara tentang itu. Tapi kata dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan, itu mengajar kepada kita berdoa yang benar itu tidak ditentukan oleh kata-kata kita. Maka dikatakan dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Artinya apa? Doa kita itu tidak ditentukan oleh kalimat-kalimat yang kita ucapkan. Karena ada banyak orang yang tidak mampu menyusun kalimat dengan benar, dengan urut, dengan bagus. Ada kan orang-orang yang tidak mampu menyusun kata-kata dengan baik. Makanya kalau disuruh berdoa di depan umum biasanya orang seperti itu berkata jangan saya gitu ya. Jangan saya karena merasa diri tidak mampu untuk menyusun kata-kata. Saya sebagai seorang dosen sering sekali memeriksa paper mahasiswa gitu ya. Dan saya sering memperhatikan ada cukup banyak orang yang menyusun kalimat itu enggak bagus, enggak baku. Kalau pelajaran bahasa Indonesia itu dikasih nilai buruk. Karena memang itu kemampuan. Kan orang itu kemampuan verbal itu kan termasuk kecerdasan kan. Ada orang yang kecerdasan verbalnya luar biasa. Jadi pinter ngomong, pinter menyusun kata luar biasa dalam hal berkata-kata atau menyusun kalimat. Tapi enggak semua orang seperti itu. Dan Tuhan tahu itulah sebabnya doa itu tidak ditentukan oleh indahnya kata-kata. Ada orang yang berdoa itu puisi ya, berpuisi, kata-kata puitis yang sangat indah. Ya silakan kalau itu gayanya. Tapi ada orang yang berdoa, saya pernah dengar doa orang, untuk memahami doanya itu butuh kamus. Artinya dia memakai kata-kata yang gak lazim digunakan gitu ya. Mungkin karena tingkat intelektualnya terlalu tinggi. Sehingga untuk mencerna doanya dia saja, waduh ini artinya apa, artinya apa. Ada orang seperti itu. It's okay, no problem kalau memang modelnya seperti itu. Tetapi ingatlah bahwa doa itu tidak ditentukan oleh kata-kata. Karena Tuhan tidak memandang indahnya kata-kata, baiknya kata-kata. Bahkan Yesus pun pernah berkata, doa itu gak perlu bertele-tele. Dia mengoreksi doa orang Farisi. Terus kalau tidak ditentukan dengan kata-kata, apa yang menentukan doa itu benar? Saudara, dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan itu
menekankan kegigihan dan iman. Jadi kalau kita berdoa, itu bukan kata-kata yang dinilai Tuhan, tapi kegigihan kita, iman kita, kepercayaan kita, keyakinan kita, itu yang diperhitungkan. Ada contoh di dalam Alkitab yang sangat real, seorang ibu yang namanya Hana. Sudah habis kata, gitu ya. Habis kata untuk meminta kepada Tuhan. Akhirnya dia sudah tidak mampu berkata-kata, selain karena kepedihan hatinya. Saudara pasti tahu kan kisah Hana yang dimadu oleh suaminya karena dia tidak punya anak. Tanya kepada ibu-ibu ya, dimadu sama diracun itu enak mana gitu ya. Sama-sama enggak enak. Tetapi Hana ini posisinya sakit. Disakiti oleh madunya. Diduakan oleh suaminya. Dan Tuhan, dikatakan bahasa Alkitab yang dipakai waktu itu menutup kandungannya. Enggak punya anak, zaman itu aib. Sudah tidak mampu untuk berdoa. Kata-kata pun sudah tidak bisa keluar dari mulutnya. Tetapi hatinya bisa bicara. Imannya bisa bicara kepada Tuhan. Kegigihan perjuangannya itu yang akhirnya membuat doanya dijawab Tuhan. Saudara, cara kita berdoa adalah ditentukan dengan iman kita. Kegigihan kita dalam berdoa. Bukan sekedar kata-kata. Jadi mari pelajaran ini menolong kita. Kalau kita dihadapkan dengan situasi yang berat, dengan kesulitan, dengan tantangan hidup, doa. Doa kalau sudah habis kata-kata, habis kalimat, tangisan. Tuhan paham semua tetes air mata. Kalau sudah air mata pun sudah tidak bisa keluar, sudah tidak mampu untuk mau ngomong karena begitu berat penderitaannya. Tetapi iman, kegigihan itu yang membuat doa kita itu dikatakan relevan, benar. Jadi itu yang pertama ya. Roh Kudus mengajar kita berdoa. Apa yang diajar? Yang pertama tadi, cara kita berdoa. Yang kedua saudara-saudara, mari kita lihat ayat 27. Ayat 27 itu dikatakan, dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Bagian ini menolong kita untuk memahami bahwa Roh Kudus benar mengajar cara kita berdoa. Cara berdoa itu tidak ditentukan kata-kata, tapi iman dan kegigihan kita meminta di hadapan Tuhan. Tapi yang kedua, bukan masalah cara saja, kontennya, isinya. Makanya dikatakan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang kudus. Jadi kadangkala kita sudah tidak ngerti apa yang mesti didoakan. Tetapi Roh Kudus itu mengarahkan kita supaya doa kita itu selaras dengan kehendak Tuhan. Saudara, kadangkala kita akan dihadapkan dengan situasi yang sangat sulit. Saya sering diajak orang curhat atau konsultasi dan sering berkata, saya kok bingung ya dengan masalah ini, pilih A atau pilih B atau ini, itu dan semuanya. Kebingungan itu bisa melanda setiap orang. Saya sudah tidak tahu mau berdoa itu minta yang mana begitu ya. Atau isi doa saya itu harusnya seperti apa. Disinilah peran Roh Kudus. Roh Kudus itu mengarahkan kita untuk berdoa supaya isi doa kita itu selaras dengan kehendak Tuhan. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya memang sempat punya satu doa yang saya bawa sama Tuhan gitu ya. Sampai di doa puasa ya, sampai bergumul luar biasa. Dan karena saya mendukung gitu ya, mendukung doa anak saya ketika ingin masuk ke salah satu PTN.
Tapi yang dipilih itu masalahnya fakultas kedokteran. Saya tahu itu perjuangannya berat. Dan saya tahu cita-citanya dari kecil, makanya kenapa saya ikut mendukung sedemikian rupa sampai dibela-belain, doa puasa dan semuanya. Karena saya tahu bahwa ini kerinduannya. Di dalam doa itu, saya pertama berdoa gitu ya. Dalam doa, dalam setiap ucapan doa, saya selalu berkata, dalam nama Yesus gitu ya. Ini jujur saja ya, saya sebenarnya malu untuk mengatakannya ya. Saya dalam doa itu sebenarnya, dalam nama Yesus, satu bangku FK UGM tahun ini menjadi milik anak saya gitu ya. Itu saya ucapkan terus dengan kan memperkatakan ya, katakan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, satu bangku FK UGM. Sudah kita tahu UGM beratnya kayak apa, kedokteran lagi. Itu keberanian yang minta. Tapi saya dengan penuh keyakinan itu, dalam nama Yesus gitu ya, selalu saya ucapkan dalam doa itu, penuh optimis. Jawaban Tuhan apa? Tidak diterima gitu ya. Jadi ketika anak saya mencoba mendaftarkan jalur SNMPTN, itu tidak diterima. Memang sempat agak rasa masa sih tidak diterima, karena si anak ini kan juara 1 ya, siswa eligible 1 di salah satu SMA di Jogja, juara seluruh sekolah. Masa nggak diterima sih begitu ya, kayak jadi ragu. Tapi tetap gitu ya, berdoa. Karena jalur itu tidak bisa diterima, mulailah jalur yang UTBK ya, jalur tes SBMPTN. Nah, di sini pun masih tetap saya berkata, dalam nama Yesus gitu ya, satu bangku FK UGM menjadi milik dia gitu ya. Dan dia mempersiapkan diri, dia ikut bimbel di salah satu bimbel di Jogja, dan pembimbingnya, mentornya berkata, Dek kayaknya UTBK-nya sudah boleh ini. Karena berapa kali try out nilainya sudah mencapai gitu ya, kalau passing grade-nya di kedokteran itu. Begitu ujian saudara, saya sudah doa puasa gitu ya. Isi doanya adalah meyakini dalam nama Yesus dia kuliah di sana. Dan pengumumannya tidak diterima. Akhirnya saudara, saya diam dan saya mulai merenung. Apa yang salah dengan kami gitu ya. Usaha sudah dilakukan gigih luar biasa. Anak saya itu berjuang luar biasa. Kami berdoa sampai doa puasa, saya ambil waktu 30 hari ya doa puasa. Kemudian saudara, dan tidak diterima. Akhirnya saya mengubah ketika dia berkata, saya masih mau jalur mandiri. Tapi jalur mandiri itu kan bebas mau daftar di mana saja, nggak ada batasannya. Dia sudah tidak mendaftar kedokteran karena sudah merasa mundur gitu ya, sudah tidak bisa. Tetapi akhirnya karena temannya mengarahkan, mendorong, ini nilaimu bagus begini-begini, sayang kalau tidak daftar UTBK di kedokteran. Dan akhirnya dia mendaftar di UNS 11 Maret Solo. Saya berdoa di dalam perenungan saya tahu itu Roh Kudus yang mengarahkan begitu ya. Saya sudah tidak berkata dalam nama Yesus satu bangku FK UNS menjadi milik anak saya. Enggak. Saya berdoa, doa saya adalah begini. Tuhan, mohon belas kasih-Mu. Jika Engkau berkenan, kabulkanlah doa kami. Dan apapun jawaban Tuhan, berikan kesanggupan anak saya untuk menerima kenyataan itu. Itu doa saya gitu ya. Jadi kayak di satu sisi seperti sudah menyerah. Tapi saya meyakini itu doa yang saya ucapkan. Mohon belas kasih-Mu jika Engkau berkenan Tuhan. Berikanlah itu. Tapi apapun penentuan Tuhan, tolong berikan anak saya kemampuan untuk menerimanya dengan baik. Dan di luar dugaan saudara, dia diterima gitu ya. Diterima kan orang berpikir kalau mandiri itu yang berbayar ratus-ratus juta, memang teman-temannya iya. Tapi untuk dia tidak. Dan saya berkata ini jawaban doa. Tapi untuk mengarahkan dari optimisme berkata dalam nama Yesus. Sampai akhirnya mengatakan kehendak-Mu yang jadi. Itu siapa yang nuntun? Itu contoh saudara. Dan kadangkala kita juga berdoa. Kita bingung doanya itu isinya apa. Percayalah bahwa Roh Kudus
itu menuntun kita. Karena doa yang benar, isi doa yang benar itu adalah isi doa yang selaras dengan kehendak Tuhan, bukan ikut kemauannya kita. Tetapi isi doa yang benar, konten doa yang benar itu adalah kalau kita meminta sesuatu yang selaras dengan kehendaknya. Hanya saja untuk memahami sesuatu yang selaras dengan kehendaknya itu bukan perkara mudah. Disinilah peran Roh Kudus memberi hikmat bagi kita untuk menolong kita bisa memahami kehendak Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari bagian ini, kita lihat bahwa Roh Kudus itu berkarya. Dia menolong kita di dalam doa. Ada dua hal yang Roh Kudus lakukan. Yang pertama, cara berdoa itu kita pun diajar. Bahwa doa itu tidak ditentukan kalimat atau kata-kata atau hal verbal. Tapi lebih menekankan kegigihan dan iman seseorang. Yang kedua, Roh Kudus menolong untuk kita tahu isi doa. Isi doa yang benar itu bukan meminta menurut kehendakku, tetapi meminta sesuatu selaras dengan kehendak Tuhan. Disinilah peran Roh Kudus untuk menolong kita memahami kehendak Dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus juga pernah berdoa. Dalam doanya Dia berkata, Bapa, jikalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Oleh karena itu, mari, ketika Tuhan mengizinkan kita melalui situasi yang sulit, maka reaksi normal kita adalah berdoa. Tapi ketika kita sudah tidak sanggup berdoa, percayakan ada Roh Kudus yang membantu kita di dalam kelemahan kita dalam hal ini, menolong kita untuk bisa berdoa dengan benar. Dengan cara yang benar, tapi juga isi yang benar. Isi doa yang benar sekali lagi, bukan apa mau kita. Bukan apa kehendakku, bukan kehendakku ya Tuhan. Tapi meminta sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu mari kita terus membangun satu fellowship, intimasi dan relasi dengan Allah Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Karena Dia akan menuntun dan mengarahkan kita. Dalam kelemahan kita ingatlah, Roh membantu dalam kelemahan kita. Amin.